capek Kak Puma. Dia lah Puma. Jadi aku mau cari daun kering, daun yang benar-benar kering ya teman-teman, seperti ini. Ini sebenarnya banyak di depan sana daun-daun, tapi aku cari yang benar-benar udah kering seperti ini nih. Yang udah benar-benar lapuk. Sebenarnya daun kering seperti ini itu bisa ya dipakai, cuman dia butuh waktu lama karena kebetulan di hutan ini banyak. Jadi aku benar-benar cari daun yang kering seperti ini ya, kan banyak banget. Ini kalau kalian lihat tuh, dia bener-bener kering dan menyatu dengan akar. Jadi hutan hujan tropis, kenapa dia kaya dan sangat subur? Karena mereka, tanahnya ini, topsoilnya itu terbentuk dari daun-daun kering yang membusuk. Jadi seperti ini tuh subur banget. Nah, aku rencananya mau minta sedikit untuk campuran bikin kompos dari sisa-sisa sayur yang aku punya di rumah. Jadi kita ambilin yang seperti ini. Au, kena duri. Soalnya banyak daun rotan di sini tuh kena. Kalau cuma tadi bawa cangkul, nggak bawa cangkul sih. Sebenarnya di sana tuh banyak ya, cuman di sini karena pernah air sungainya meluap, jadi di situ lebih basah dan lebih lembab, lebih busuk gitu. Jadi aku ngambilnya di sini. Dekat rumah sebenarnya banyak. Kemana dia tadi Puma? Nah teman-teman, ini adalah sampah dari sisa-sisa sayuran. Ini aku mau bikin kompos dari sampah dapur dicampur dengan daun kering di polybag. Jadi itu gampang banget, nanti polybagnya tinggal digunain. Kita bikin sekarang. Ini daun kering yang kemarin aku cari, dan ini adalah sisa sampah dapur. Ada kulit telur, ini juga ada kulit bawang, ada bekas sayur, bekas wortel, ada juga pisang. Ini kulit pisang ya teman-teman. Ini adalah sampah yang aku kumpulkan selama 4 hari. Jadi kalau misalnya kalian tidak pengen dikumpulkan selama 4 hari, misalnya ada sampah sedikit gitu, itu bisa dipakai. Dan ini adalah polybag bekas. Jadi aku mau bikin kompos langsung di polybag dan nantinya langsung bisa ditanam. Jadi yang pertama ini daun kering. Ini daun kering dan juga ada tanah ya teman-teman. Jadi ini tanah, nih tanah. Jadi media yang aku pakai untuk bikin kompos di polybag yang simple. Ini tanah. Pertama ini masukin dulu ya teman-teman, di bagian bawahnya tanah. Nih kayak gini. Terus masukin daun keringnya. Masukin aja. Ini sampah dapur. Kalau bisa telur-telurnya dihancurin kayak gini. Cukup ya teman-teman. Nah, kemudian ditambah tanah lagi di atasnya ini. Sampai ketutup ya. Ini
Lihat, ini ketutup. Kemudian masukin lagi daun keringnya. Sampahnya teman-teman. Ini kalau polybag kalian lebih besar itu lebih bagus juga kalian terus. Ini soalnya aku punyanya yang polybag bekasnya ini ya. Kalian boleh pakai ukuran apa aja, jadi disesuaikan aja. Ini ada kulit kentang juga ya teman-teman. Ini tanah juga. Kalian boleh pakai tanah di pekarangan. Yang penting tanahnya tidak bongkahan besar nih, bongkahan yang kecil yang halus gini ya. Nih. Jadi ini adalah kompos yang paling gampang banget. Jadi kalau kalian punya sampah dapur yang sangat sedikit, kalian bisa bikin setiap hari satu gitu ya. Cuman kemarin aku numpuknya sampai 4 hari. Nanti takutnya juga kalau kelamaan nanti ada baunya busuk ya teman-teman. Jangan ditiru akunya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan simpan dia di tempat yang tidak terkena cahaya. Nah, ini adalah kompos yang aku buat simple mungkin dan 3 bulan kemudian sudah bisa digunakan.